misi kemajemukan dalam konteks sosial budaya Indonesia. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran dan misi kemajemukan dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia serta dampaknya dalam memperkokoh kerukunan dan toleransi di masyarakat. Tujuan pembelajaran misi kemajemukan. Yang pertama, definisi kemajemukan. Memahami definisi dan konteks kemajemukan di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran sosial. Yang kedua, misi kerukunan. Menjelaskan misi utama dalam kemajemukan untuk membangun kerukunan dan toleransi antar warga. Yang ketiga, contoh penerapan. Mengidentifikasi contoh nyata penerapan misi kemajemukan di berbagai daerah di Indonesia. Yang keempat, tantangan misi. Menggambarkan tantangan yang ada dalam menjalani misi kemajemukan dan kemungkinan solusinya. Yang kelima, manfaat sosial. Menilai manfaat sosial yang dapat diperoleh dari keberhasilan misi kemajemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, langkah dukungan. Mengimplementasikan langkah-langkah nyata dalam mendukung kemajemukan di lingkungan sosial kita. Agenda presentasi langkah menuju pemahaman misi kemajemukan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, definisi dan konsep kemajemukan. Dan yang kedua, misi dalam kemajemukan di Indonesia. Dan yang ketiga, mekanisme pelaksanaan misi kemajemukan. Yang keempat, studi kasus keberhasilan di berbagai daerah. Yang kelima, tantangan dalam misi kemajemukan. Dan yang keenam, manfaat sosial dan lingkungan dari kemajemukan. Dan yang ketujuh, gambar pemberitaan misi kemajemukan. Dan yang terakhir, ringkasan dan langkah nyata mendukung. Definisi kemajemukan dan misi dalam konteks Indonesia. Yang pertama, pengertian kemajemukan. Kemajemukan berarti adanya keberagaman dalam masyarakat termasuk perbedaan dalam agama dan budaya. Yang kedua, misi kerukunan. Mewujudkan kerukunan antar warga dengan latar belakang berbeda untuk kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, toleransi dan penghargaan. Menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai antar berbagai kelompok masyarakat. Dan yang keempat, penguatan persatuan nasional. Menguatkan persatuan nasional dalam keberagaman sebagai fondasi masyarakat yang harmonis. Dan yang terakhir, perlindungan hak kelompok. Melindungi hak dan kebebasan setiap kelompok masyarakat sekaligus mempertahankan kesatuan. Mekanisme pelaksanaan misi kemajemukan di Indonesia. Strategi untuk memperkuat kemajemukan dan persatuan melalui pendidikan dan kebijakan. Pendidikan multikultural, pelaksanaan kurikulum, dan kegiatan yang mengajarkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Contoh mekanisme. Desa Santo di Nusa Tenggara Timur berhasil menggelar dialog lintas agama untuk menumbuhkan persatuan. Kegiatan sosial, aktivitas sosial yang melibatkan berbagai komunitas untuk mempererat hubungan sosial. Dialog antar komunitas, diskusi antar kelompok masyarakat dari latar berbeda untuk membangun pemahaman bersama. Kebijakan pemerintah, regulasi yang menjamin perlindungan kelompok minoritas dan memperkuat persatuan melalui program kebudayaan. Studi kasus keberhasilan, inisiatif kemajemukan di Indonesia. Forum Kerukunan Umat Beragama, mengurangi konflik agama di Jawa Barat sebesar 30% dalam 5 tahun melalui dialog rutin. Komunitas Baduy di Banten, mempertahankan tradisi asli dengan menjaga toleransi tanpa konflik dengan masyarakat sekitar. Festival Pesona Toba, promosi budaya Batak yang inklusif menghasilkan peningkatan pariwisata sebesar 20% sejak 2019. Program Indonesia Damai, melibatkan 100 komunitas lokal dalam kegiatan sosial untuk memperkuat solidaritas di seluruh provinsi.
Tantangan utama dalam misi kemajemukan Indonesia, identifikasi isu-isu penting yang dihadapi, prasangka dan stereotip negatif, munculnya praduga yang salah kaprah antar kelompok dapat menghambat integrasi sosial, radikalisme dan intoleransi. Kelompok ekstrem berusaha mengkait persatuan dengan kampanye kebencian dan tindakan intoleran, ketimpangan sosial dan ekonomi. Perbedaan kondisi ekonomi menyebabkan kesenjangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Kurangnya pendidikan multikultural, terbatasnya akses dan kualitas pendidikan yang mengajarkan nilai kemajemukan menghambat toleransi. Pengaruh media sosial menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial dapat memperburuk hubungan antar komunitas. Manfaat misi kemajemukan bagi lingkungan sosial dan masyarakat. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, penguatan solidaritas sosial. Yang kedua, studi terkini terkait. Yang ketiga, lingkungan edukatif inklusif. Yang keempat, penghormatan hak asasi manusia. Yang kelima, pengembangan budaya nasional. Yang terakhir, peningkatan stabilitas politik. Mukan di Indonesia, terkini dan relevan, menggali dinamika dan perubahan terbaru dalam pemerintahan Mukan di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat dan budaya. Ringkasan dan langkah nyata mendukung misi kemajemukan. Kunci untuk menciptakan masyarakat harmonis. Kemajemukan sebagai kekayaan. Kemajemukan adalah bagian penting dari budaya Indonesia yang harus dilindungi melalui toleransi dan kerukunan, pendidikan dan dialog. Misi kemajemukan dilaksanakan dengan pendidikan, dialog, dan kegiatan sosial yang melibatkan semua kalangan. Tantangan ke depan, isu radikalisme dan ketimpangan sosial menuntut partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat. Langkah konkret, masyarakat perlu mendukung kebijakan dan partisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan kerukunan dan toleransi.